Kalau seperti ini, terdengar Bu, tapi masih kecil. Masih kecil ya. Oke. Nah, enggak. Kalau seperti ini keras enggak? Sudah Bu. Oke. Sudah ya. Berarti tadi kurang dekat mungkin ya ngomongnya. Baik, sekarang sudah jam 12.56. Ada 22. Sudah masuk semua ini. Mas Ronald, temanmu ada yang belum masuk nggak nih? 22. Sepertinya sudah masuk semua, Bu. Sudah masuk semua ya. Mohon maaf, suara saya ada ininya nggak, anak? Berisik nggak di belakang suara saya? Nggak? Tidak Bu. Oke, nggak ya? Oke. Berarti kalau tidak kita mulai saja ya. Baik, kita mulai saja. Oke. Sudah terlihat screen saya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Baik. Ntar saya record dulu. Oh, sebentar. Ya. Recording in progress. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Kemarin waktu ngerjain gimana tuh? Ngerjain tugas terstrukturnya. Heboh sendiri atau heboh rame-rame? Hebohnya rame-rame? Ya. Hebohnya rame-rame. Jawabannya semua sama ya sampai titik komanya, tapi alhamdulillah saya sudah dibekali psikologi pendidikan, jadi saya tahu siapa yang paham, siapa yang hanya menyalin, itu terlihat dari gaya tulisan ya, terlihat dari gaya tulisan, kemudian terlihat dari proses pengerjaannya ya. Nah, kok bisa, Bu? Iya, terlihat sekali yang mana yang paham, yang mana yang tidak. Ada beberapa pekerjaan dari kalian ya. Contohnya itu, misalnya yang nomor 1 hasilnya 400 derajat Celcius, gitu ya. Nah, itu kalian hampir semuanya mengkonversi ke Kelvin. Jadi 400, kemudian kalau di Kelvin kan berarti ditambah 273,15 gitu ya. Ada yang mungkin hanya menulis saja tapi nggak ngerti. Jadi 400 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. Nah, itu salah satu indikator ya, salah satu indikator bahwa kalian ada yang bersangkutan itu hanya menyalin pekerjaan dari temannya ya. Untuk berikutnya saya memberikan nilai itu sama seperti kemarin. Ada nilai proses dan ada nilai ujian ya. Yang kemarin itu UTS itu adalah nilai proses ditambah dengan nilai UTS dibagi 2. Jadi porsi dari nilai proses itu sama dengan nilai UTS. Kalau misalnya Bu Nani memberikan kesempatan kalian untuk menjawab, kemudian kalian diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal, silakan dimanfaatkan. Karena ada nilai yang besar yang saya kumpulkan dari harian kalian. Gitu ya, kalau misalnya nggak pernah jawab, terus kalau dipanggil pasti ini selalu menghindar. Nah, itu nanti juga nilainya juga sembunyi. Ya, kemudian ketika sudah mengerjakan tugas,
sudah mengirimkan ke email, tapi di emailnya filenya nggak dilampirkan. Nah, itu nanti kalian perhatikan sudah dikirim atau belum ya. Nah, kalau yang kemarin sampai nilai UTS kemarin saya masih berikan permakluman. Jadi kalau misalnya ada dari kalian, ada beberapa itu dari kalian yang sudah mengirimkan email tapi filenya tidak terkirimkan, itu masih saya hubungi, masih saya konfirmasi untuk bisa mengirimkan kembali. Tapi untuk selanjutnya di setengah semester sampai akhir semester ini ya, sampai ujian akhir semester saya tidak mengkonfirmasi lagi. Jadi jika kalian tidak mengirimkan tugas tapi filenya tidak ada atau filenya tidak bisa dibuka, ada dari beberapa kalian juga mengirimkan filenya dikunci. Filenya dikunci, jadi saya harus mengkonfirmasi, meminta izin kepada yang bersangkutan. Nah, kalau ada lagi yang seperti itu, maka saya anggap tidak mengumpulkan. Terus kemudian, kalau mengumpulkan tugas, tulisannya yang bagus, jangan dicoret-coret, ya. Jangan coret-coret, terus kemudian waktu nyeken, itu juga resolusinya yang bagus, ya. Kalau misalnya kabur atau blur, itu ada banyak kemungkinan, ya. Kalian nanti dibilang pasti nanti dari kalian kalau mengirimkan karena sinyal, Bu. Nah, itu alasan yang paling aman, tetapi buat saya itu tidak masuk dalam kriteria permakluman, ya. Tolong nanti kalau mengirimkan tugas diperhatikan sudah terkirim atau belum, sudah masuk dalam range waktu yang diberikan Bu Nani atau tidak, gitu ya Nak ya. Jadi untuk berikutnya kalau diberikan kesempatan pergunakan sebaik-baiknya ya. Baik. Kita lanjutkan untuk materi kita yang selanjutnya adalah efisiensi dari HE ya. Nah, kenapa HE itu penting? Karena HE itu banyak diaplikasikan di dalam industri. Contohnya untuk pengolahan makanan ya, HE itu ada dalam satuan operasi, misalnya vacuum frying ya, kemudian boiler, kondensor dan unit pengemasan. Kemudian di industri petroleum, kimia dasar, industri petrokimia, atau minyak dan gas, dan masih banyak lagi kegunaan dari HE ini yang diaplikasikan di dalam industri ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di modul 8 dan modul 9 kemarin ya, ada tipe HE12 ya, ada tipe HE12. Apa artinya tipe HE12? Satu itu adalah jumlah aliran atau lewatan yang ada di dalam sel. Sementara 2 itu adalah jumlah lewatan atau laluan yang masuk ke dalam cup, gitu ya. Sehingga bentuk ini biasanya disebut dengan tipe HE12 atau yang lebih umum adalah cell and tube 12 ya. Makanya disebut dengan cell and tube 12, satu yang di depan, angka yang di depan ini menunjukkan laluan untuk sel dan angka yang di belakang menunjukkan laluan untuk tube ya. Nah, ini adalah gambar atau mekanisme proses perpindahan panas yang terjadi di dalam silinder dan di dalam cup. Ya, kalau 1,2 berarti yang ada di dalam sel lewatannya hanya 1. Dilihat dari gambar yang ini nih ya. Jadi ada 1 warna biru, ya, jadi hanya 1 saja yang ada di sel, sementara ada 2 lewatan. Sini yang masuk ke dalam cup, kemudian lewat ke sini, terus ada berbalik. Nah, balikannya ini yang biasanya kita sebut dengan hairpin. Kayak jepit rambut ya, ada jepit rambut seperti itu, di ujungnya ada untuk belokan ya. Ini dari yang masuk ke dalam cup. Nah, ini adalah aliran yang keluar ya. Jadi ada 2 lewatan yang ada di dalam cup. Nah, kemudian ada seperti batang-batang ini kalau dilihat dari samping ya Nak ya. Dilihat dari samping ini adalah baffle atau penghalang. Jadi dengan adanya penghalang ini, lewatan yang ada di dalam sel bisa lebih lama. Jadi dari atas ke bawah ya, karena ada hambatan dia akan naik. Ya, kemudian akan turun. Nah, adanya baffle-baffle ini akan memperlambat atau akan memperbesar
pertemuan antara media pemanas atau pendingin dengan liquid yang akan dipanaskan atau yang akan didinginkan. Ya, ini adalah prototipe atau tampak samping untuk HE tipe 1, 2. Kemudian untuk tipe 24, ya, angka yang di depan itu adalah angka untuk lewatan sel. Angka yang di belakang itu adalah angka untuk lewatan yang ada di dalam cup. Ya, kalau kita lihat ini ada luarannya lebih banyak. Ya, ini ada lewatan ada 2 bagian, sehingga kalau tadi hanya 1, ini ada 2, maka tipe HE-nya adalah tipe 24. Ya. Nah, kalau kita lihat profil perpindahan panasnya, ini adalah yang sebelah sini, ini adalah tipe untuk co-current, di mana arah masukan dari fluida panas, fluida yang akan dipanaskan itu dengan fluida pemanasnya dimasukkan dengan arah yang sama. Jadi dari sebelah kiri semua. Ya. Kemudian untuk yang counter current, arah masukan dari fluida yang dipanaskan atau yang didinginkan dengan arah media pemanas atau pendingin masuk itu arahnya berlawanan. Jadi kalau yang ini masuk dari sebelah kiri, yang sini masuk dari sebelah kanan. Sehingga pertemuan perpindahan panasnya dari arah yang berlawanan. Nah, ini adalah cross flow. Cross flow itu adalah cross itu pertemuan apa ya namanya ya, yang bertabrakan. Jadi di sini ada yang lewat dari sel itu ya di sebelah sini. Nah, ini ada di dalam dari arah yang memotong, jadi cross, ya di cross flow. Nah, ini juga untuk counter flow. Jadi di counter hampir sama seperti yang di sini, ya. Ini jumlahnya lebih banyak pertemuannya. Kemudian ini adalah aplikasi HE yang ada di industri. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, ini adalah hairpin-nya. Ini adalah hairpin-nya. Nah, hairpin ini banyak, ya. Ini adalah lekuan-lekuan dari cup-cup di mana terjadinya proses perpindahan dari cup ini ke yang ada di bagian selnya. Sel itu bagian selongsong yang besar. Sementara cup adalah bagian kecil-kecilnya, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat profil suhu untuk aliran exchanger, baik itu co-current dan counter current. Jadi kalau co-current itu arahnya sama, kalau yang seperti kita pelajari di modul 8 dan modul 9, kita akan mencari delta T untuk counter current, berarti hubungannya selisih antara temperatur hot fluid dengan cold fluid. Ya. Delta T2 berarti antara T hot keluar dibandingkan dengan dikurangi dengan TC out. Jadi T cool fluida yang keluar. Nah, kalau dibuat profilnya itu seperti ini, ya. Jadi TC-nya dia akan naik dan TH-nya dia akan turun, gitu ya. Sementara untuk yang counter current di mana pemasukan dari hot fluid dan cold fluid itu berbeda arah, ya. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk heat changer jenis plat. Kalau yang biasanya tadi kan dalam cup, ya, dalam cup-cup, nah ini adalah plat-plat. Ya, ini adalah plat-plat. Nah, biasanya plat-plat ini yang kita lihat banyak di industri makanan, ya. Misalnya untuk pengeringan. Ya, untuk pengeringan itu biasanya kita lihat dalam oven yang di mana di dalam oven itu terdapat tray-tray atau papan-papan, atau mungkin kalau di rumah kalian mempunyai oven, kalau mau buat kue ya, ada ininya, ada apanya itu namanya tuh tempat untuk meletakkan kue itu namanya tray ya, kalau bahasa industrinya tray, mungkin kalau di kalian apa ya itu? Loyangnya. Ya, loyangnya itu kan berbentuk plat. Nah, itu adalah jenis HE berbentuk plat. Untuk melihat efektivitas dari heat exchanger, ya, maka kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan efektivitas heat exchanger, ya. Efektivitas dari HE itu didefinisikan sebagai rasio antara laju perpindahan panas aktual dari HE dengan besarnya perpindahan panas maksimum yang dapat dilakukan
jika tersedia luas perpindahan panas. Nah, efektivitas HE ini dirumuskan dengan E epsilon ini ya. Epsilon ini rumusnya adalah CH dikalikan dengan THI dikurangi THO dibagi C kalikan dengan THI dikurangi TCI. Indeks dari I dan O itu menunjukkan input dan output. Jadi temperatur dari fluida panas yang masuk dikurangi dengan temperatur fluida panas yang keluar. Ya, ini adalah silakan. Ya. Untuk efektivitas heat exchanger ya, jika fluida panas memiliki kapasitas kalor yang lebih kecil ya, di mana THO sama dengan TCI, maka efektivitas heat exchanger-nya adalah epsilon ya dari kapasitas yang dingin dikalikan dengan T fluida dingin masuk dikurangi T fluida dingin keluar, kebalik, output dikurangi input ya, dibagi dengan kapasitas fluida panas dikalikan dengan suhu fluida panas masuk dikurangi suhu fluida dingin masuk. Ya, untuk perpindahan kalor aktualnya pada HE adalah Q sama dengan E kali C min dikalikan dengan THI dikurangi TCI. Ya, jadi efektivitas heat exchanger untuk aliran yang counterflow itu bisa dirumuskan sebagai ini, ya, sebagai rumus ini, di mana U ini adalah efisiensi panas, koefisiensi panas secara overall, dan A adalah luas dari perpindahan panas. Ya, ini untuk yang counterflow. Nah, untuk mencari efektivitas dari heat exchanger itu kita bisa menggunakan NTU, di mana NTU ini adalah perbandingan dari U kali A dibagi C min, ya, sehingga efektivitas HE untuk counterflow itu dapat dirumuskan sebagai ini. Ya, jadi NTU-nya ini menggantikan perbandingan antara UA dibagi C min. Jadi boleh menggunakan NTU, boleh menggunakan perbandingan antara UA kali C min, gitu ya. Nah, kemudian untuk efektivitas panas aliran paralel. Nah, ini rumus untuk aliran paralel. Nah, ini juga sama. UA per C min bisa menggunakan UA per C min atau bisa menggunakan NTU. Nah, untuk mencari efisiensinya ini, kita bisa menghitung secara analitis dengan memasukkan angka-angka atau parameter-parameter yang ada, atau bisa juga menggunakan diagram. Ya, untuk menggunakan diagram kita bisa menggunakan angka atau nilai dari NTU, ya, angka dari NTU, kemudian dari angka NTU ini kita bawa garis ke atas sehingga memotong C min per C max, ya, di mana grafik yang merah ini adalah kurva untuk C min per C max. Untuk mencari efektivitasnya, bawa garis ke kiri hingga memotong sumbu Y. Kita dapatkan E-nya. Nah, ini khusus untuk perpindahan panas di mana alirannya adalah counterflow, ya. Kalau kita lihat antara yang masuk di dalam cup dengan yang masuk di dalam sel itu arahnya berlawanan, ya. Kalau arahnya yang berlawanan seperti itu, bagaimana dengan arah yang sama? Untuk arah yang sama kita menggunakan grafik yang berbeda. Ya, kita menggunakan grafik yang berbeda, caranya sama. Dari angka NTU sama dengan UA per C min, kemudian kita bawa garis ke atas hingga memotong grafik C min per C max sama dengan berapa ya? Antara 0 sampai 1, kemudian kita bawa garis ke kiri hingga memotong sumbu Y, dan itu menunjukkan efektivitas dari heat exchanger. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang counterflow itu kita pakai grafik yang A, untuk yang concurrent itu kita pakai grafik yang B, ya.
Ini adalah contoh soal untuk pengaplikasian dari efektivitas panas. Ya, sebuah heat exchanger dengan laju alir air 0,667 kg detik masuk ke dalam heat exchanger secara counter current pada suhu 308 Kelvin dan dipanaskan menggunakan minyak pada 383 Kelvin dengan laju alir 2,85 kg per detik. Diketahui kapasitas panas minyak itu adalah 1,89 kilojoule per kilogram Kelvin. Koefisien perpindahan panas total atau U itu adalah 300 watt per meter persegi Kelvin dan A-nya adalah 15 meter persegi. Ya, jadi di sini untuk fluida yang masuk sebagai media dingin itu adalah air. Air masuk pada 308. Suhu keluarnya belum diketahui, itu ditanyakan di yang B. Sementara minyak sebagai pemanas itu masuk pada suhu 383. Suhu keluar dari minyak juga belum diketahui. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung berapa laju perpindahan panasnya dan berapa suhu air keluar. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita asumsikan bahwa suhu air keluar adalah 370. Kita asumsikan CP airnya 4,192. Nah, ini dapat dari mana nih kalau CP airnya 4,192 dengan kondisi temperatur 300 Kelvin. Ada di mana ini, Nak? Bisa carinya ini. Untuk properti ada di bagian belakang ya. Ada di bagian belakang. Oke. Di bagian belakang dari buku Jean Koplis. Kemudian suhu rata-ratanya ada 339. Ya, jadi suhu rata-ratanya adalah 339. Kemudian dengan suhu 339 ini CP-nya adalah 4,192 ya. Kemudian kita akan mencari MCP untuk fluida panas. MCP untuk fluida panas berarti fluida panasnya apa nih? Minyak ya. Fluida panasnya minyak berarti 2,85 dikalikan 1,89 kali 10 pangkat 3. Kemudian kita akan mencari MCP untuk fluida dingin. Itu berarti air ya. 0,667 kali 4,192. Sehingga kita akan dapatkan C cold min adalah C min per C max 2796 dibagi 5367 adalah 0,519. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan NTU-nya adalah U kali A per C min. Sehingga kita dapatkan NTU-nya 1,607. Ya. Nah, kemudian karena alirannya counter current atau berlawanan arah, maka kita gunakan grafik yang A. Ya, NTU-nya ada, kemudian kita dapatkan E-nya adalah 0,71 ya dengan memotongkan ke C min per C max ya, maka kita dapatkan E-nya adalah 0,71. Kemudian kita masukkan rumusnya, Q sama dengan E kali C min dikalikan dengan T untuk aliran panas masuk dikurangi aliran dingin yang masuk. Sehingga kita dapatkan Q-nya adalah 148.900 watts. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa suhu air keluar. Ya, suhu air keluar berarti yang dimasukkan di dalam parameter 4910 ini itu adalah parameter untuk air. 2796 adalah untuk air, 308 juga untuk air, sehingga suhu keluar dari air itu adalah 361 ya. Nah, oke. Kemudian biasakan untuk membuat screen ya, untuk membuat screen soal atau blok soal itu dibuat profilnya. Jadi kita yakin yang masuk
itu yang mana, yang disebut dengan fluida panasnya itu yang mana, fluida dinginnya yang mana. Kemudian kalau misalnya kita tahu THI, kalau misalnya diminta untuk mencari delta T LMTD, kita bisa menentukan dari jenis alirannya, apakah dia counter current atau counter current atau co-current, ya. Nah, biasakan untuk membuat diagram proses yang banyak, silakan dikejar. Ini ada untuk ininya sudah apa namanya, untuk materinya sudah saya sampaikan di WA group ya. Silakan dikerjakan dulu. Apa yang belum dipahami silakan ditanyakan. Ya. Sudah dicek di WA. Ya, gimana nak? Permisi Bu, izin bertanya. Untuk tadi contoh soal itu kan ada asumsi airnya itu kan Bu ya di suhu 370. Nah, itu bisa ambilnya itu apakah tidak boleh lebih dari fluida minyak yang dimasukkan itu Bu? Nah, kalau lebih dari fluida yang dimasukkan, berarti kan tadi yang masuk berapa? 380. Berapa nih? 380. Nah, 380. Nah, ini yang saya sampaikan di awal sekali kita kuliah, bahwa perpindahan panas itu juga harus dilihat logikanya. Kalau pemanasnya 380, ya, kira-kira yang keluar itu mungkin nggak melebihi dari 380? Mungkin nggak? Tidak. Ya, betul, tidak. Jadi, logika-logika seperti itu yang harus dipegang. Jadi kalau misalnya ada air dipanaskan dengan minyak, minyaknya masuk pada suhu 400. Kira-kira ya yang dipanaskan tadi, ya misalnya air tadi dipanaskan lebih dari 400 tidak? Nah, kalau lebih dari 400 berarti pemanasnya udah nggak berfungsi lagi. Ya, logikanya kan seperti itu ya, Mbak Kilia, Mas Rizky? Iya, Bu. Betul ya? Ya, oke. Jadi di setiap soal, di setiap pertemuan, saya selalu ingatkan, saya selalu sampaikan bahwa proses perpindahan panas ini dipahami dulu, dinalar dulu, kira-kira logis nggak ya kalau saya ambil asumsi-asumsi, nah seperti itu. Ya, oke. Sekarang contoh soalnya dikerjakan dulu seperti biasa. Silakan kalian ambil nilai proses dari setiap pertemuan dan kesempatan yang saya berikan. Ya, oke. Ini e-booknya ada di mana? Masih ada, nak? Masih, Bu. Mbak Salsa? Oke, dibuka ya. Semua dibuka ininya apa Jenkoplisnya. Dicari di chapter 4, subchapter 9. Ya, subchapter 9. Di situ ada, nah sebentar saya bukain ya. Di halaman 300. Di chapter 4. Sudah ada yang buka chapter 4? Di chapter 4, subchapter 9. Nah. Di chapter 4, subchapter 9. Ya. Jadi ada di sini. Ya. Terlihat ya? Screen saya terlihat?
kan itu sampai di asumsi itu, Bu. Jadi asumsinya tadi saya menggunakan 373,15 Mm-mm. Kelvin. Terus saya mencari CP-nya kan, Bu, di appendix Mm-mm. A25 Mm-mm. ketemu 4,219. Mm-mm. Nah, setelah itu saya mencari suhu rata-rata, tapi kalau di contoh soal itu CP-nya kok sama. Kalau saya kan sepahamnya setiap suhu kan memiliki CP yang berbeda. Jadi saya berasumsi bahwa CP-nya itu yang dipakai adalah CP air yang keluar, begitu, Bu. Lalu saya mencari MCPH, itu ketemu 5760 W per K. Lalu saya mencari MCPC, ketemunya 2993,3 W per K. Lalu saya mencari DC min dengan rumus C min per C max. C minnya 2953,3 W per K per 5760 W per K. Ketemulah 0,5127. Nah, ini lalu langsung ke rumus NTU. NTU-nya rumusnya U dikali A per C min. U-nya tadi 350 W per M kuadrat K dan A-nya itu 12,9 M kuadrat. Dibagi C min-nya 2953,3 W per K. Ketemulah NTU-nya 1,5288. Lalu dari nilai NTU dan CC min itu dicarilah dalam diagram efektivitas HE untuk counterflow. Didapatkan epsilonnya itu 0,73. Iya. Terus? Nah, dari situ bisa dicari untuk laju perpindahan panas dengan rumus epsilon dikali C min dikali THI min TCI. Sama dengan 0,73 dikali 2953,3 W per K dikali 400 K min 325 K. Ketemulah 161.693,2 W. Nah, di sini saya mencari suhu minyak keluar. Minyak keluar kan kalau dinotasikan sebagai THO. Nah, saya tadi mencari di Jenkoplis itu ketemu dengan persamaan 4.9.15. Persamaannya seperti ini, yakni THO sama dengan THI min C min per C max dikali TCO min TCI. Sama dengan 400 min 0,5127 dikali 373,15 min Berapa, Duk? 66,5. Kenapa saya pakai itu? Tanpa interpolasi, Bu, di dada. Oh, ada. Terus didapatkan suhu minyak keluar itu 376,749 Kelvin. Oh, udah mirip-mirip ya. Ya, oke. Kalau Mbak Kilwi ambil opsi berapa? Iya, Bu. Sama. Saya tadi ambilnya 375. Terus di hasil akhirnya itu saya 379. Nah, kan berarti masih deket-deket ya. Nah, tergantung dari tergantung Bu. dari asumsi yang diambil, betul. Oke, untuk yang lainnya bagaimana? Iya, Bu. Untuk yang lainnya sama ya? Saya izin bertanya. Ya, gimana Mbak Devi? Contoh soal sama soal tugasnya itu kondisinya beda, Bu. Yang untuk contoh soalnya itu sepertinya kan dipanaskan ya, pemanasan ya, Bu. Kemudian betul. yang di soal tugas itu pendinginan. Nah, itu untuk perumpamaannya itu apakah boleh yang mendekati air suhu dari yang lebih bawah ya, Bu? Boleh, gini. Asalkan logis itu begini, Mbak. Logikanya kalau di dalam proses pendinginan, ya, kalau dalam proses pendinginan berarti suhu pendingin itu harus di bawah dari suhu keluaran fluida yang akan didinginkan. Ya,
Nah, jika itu sudah ada, jadi nanti cara ngeceknya hasil kita betul dalam artian sudah logis, itu dilihat dari kalau misalnya tadi pendinginan berarti tadi pemanasan ya. Sebentar. Kalau contoh soal kalau sebentar. Kalau yang kita kerjakan ini, didinginkan, ya. Kalau yang kita kerjakan di soal tugas ini minyak panas didinginkan, otomatis suhu minyak pemanas keluar itu tidak boleh lebih rendah daripada minyak air pendingin yang masuk. Ya. Jadi kita lihat dulu nanti kalau misalnya proses pendinginan, berarti media pendinginnya itu suhu masuknya nggak boleh lebih tinggi daripada yang fluida yang akan didinginkan masuk. Ya, kemudian ketika proses perpindahan panas, berarti air yang dimasukkan itu akan menyerap panas dari fluida yang akan didinginkan. Ya, jadi kemudian, dilihat dari suhu masuk dan keluar dari fluida yang akan dipanaskan atau media pemanasnya. Itu untuk proses pemanasan. Atau kalau untuk mekanisme pendinginan berarti suhu dari fluida pendingin atau media pendingin itu tidak boleh lebih tinggi daripada suhu fluida yang akan didinginkan masuk. Ya. Seperti itu ya Mbak Devi ya, dan untuk semuanya juga seperti itu. Jadi dipikir dulu, kalau misalnya fenomena atau logika dari proses perpindahan itu masuk, berarti benar. Nah dari 3 yang sudah 4 ya, dari Mas Rizky, kemudian Mbak Hilwi, Mbak Sofia, mungkin yang lain Mbak Devi juga ya. Kalau misalnya itu sudah logis, silakan saja dan hasilnya nggak beda jauh. Tergantung dari asumsi awal, ya. Kalau Mas Rizky tadi ambil interpolasi, kalau Mbak Sofi sama Mbak Hilwi tadi ambil angka yang ada, kan boleh saja seperti itu ya. Gitu ya Mbak Devi ya. Oke, untuk yang lainnya gimana? Apakah sudah bisa memahami proses perpindahan panas ini? Ya. Untuk pengerjaan, untuk mencari efisiensi dari perpindahan panas, itu kita bisa menghitung secara analisa, atau kita bisa menggunakan grafik. Ya, penggunaan grafik di dalam buku untuk yang A itu adalah untuk counter current dan B untuk co-current. Seperti itu ya Nak ya? Ya, oke. Nah, sekarang karena kalian sudah mengerjakan soal tugasnya ya, tadi yang sudah mengerjakan apa tadi Mas Rizky ya. Mas Rizky, Mbak Kilwi, Mbak Sofi. Semoga nanti yang lainnya juga bisa bisa mengisi pundi-pundi nilai prosesnya ya. Oke. Ini ada tugas ya, tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan sebelum hari Selasa, berarti terakhir hari Senin. Hari Senin tanggal 15 ya, hari Senin tanggal 15. Nah, di sini saya ambil tugas yang harus kalian kerjakan itu ada di problem chapter 4 ya. Di problem chapter 4, jadi bukunya nanti di Jenkopris dicek ya. Ada di problem chapter 4. Nah, ini ada problem chapter 4.91 sampai 4.94 ya. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Tolong kalian kerjakan secara mandiri. Ya, kerjakan secara mandiri, dibuka buku Jenkoprisnya, nggak usah sibuk cari baceman atau cari jawaban temannya ya, dikerjakan. Kalau nggak paham, langsung japri Bu Nani. Ya Nak ya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan tanggal 15, dikirimkan via email
seperti email yang biasanya kalian mengirim tugas. Ya, paling lama tanggal 15. Dan tolong diperhatikan ketika kalian mengirim email, dicek apakah lampirannya sudah tertaut di email. Jangan sampai kirim email nggak ada isinya, cuma pemberitahuan saja, PR-nya nggak diikutkan. Ya, kalau kemarin saya masih berikan kesempatan, saya konfirmasi, akhirnya kalian bisa kirim ulang. Sekarang tidak. Jika tidak ada di dalam email lampirannya, maka saya akan tuliskan bahwa kalian tidak mengumpulkan nilai, mengumpulkan tugas. Kemudian ketika kalian mengumpulkan tugas, tolong ditulis yang rapi, jangan coret-coretan. Ya, karena salah menyalin. Ya, menyalin punya temennya, waktunya sudah mepet, salah dicoret-coret, kemudian ditaruh di atasnya, taruh di bawahnya, dicoret nggak karuan. Mohon maaf, saya tidak akan koreksi untuk jawaban yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalian juga tidak mempersiapkan dengan baik, maka saya juga tidak akan memberikan nilai juga dengan tidak baik juga. Ya, karena saya sudah berikan kesempatan selama 1 minggu. Kemudian pada saat scan hasil itu dicari resolusinya yang bagus. Jangan asal scan sehingga goyang dan nggak kelihatan. Nah, untuk kasus seperti ini saya juga tidak akan mengoreksi. Mohon maaf, saya tidak akan mengoreksi. Ya, saya hanya mengoreksi tugas yang tulisannya bagus, tidak ada coretan, jelas dan rapi. Kemudian tidak blur. Ya. Dan yang paling penting kalian kirimkan dengan sesuatu yang sudah kita sepakati. Gitu ya nak ya? Oke, jadi nanti dibuka e-booknya, tugasnya adalah di buku Jean Kopris, problem chapter 4, subchapter 491 sampai 494. Ya, nggak usah tanya temennya deh, digarap sendiri aja. Kalau nggak jelas tanya Bu Nani, itu lebih enak. Ya, kerjakan secara jujur saja ya. Oke, ada pertanyaan kah sebelum saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini?